Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sholih-Sholihah SDIT Al-Aqsa? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya beserta keluarga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 bab beriman kepada malaikat. Di buku paket teman-teman halaman 40, nama dan tugas malaikat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan nama-nama malaikat yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas sebagai menurunkan wahyu. Malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada saat bertahanus untuk menurunkan wahyu Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua ialah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas sebagai menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Malaikat Mikail juga bertugas sebagai membagikan rezeki kepada makhluk hidup. Yang ketiga ialah malaikat Israfil yang bertugas sebagai meniup trompet di hari kiamat. Malaikat Israfil ini memiliki postur tubuh yang sangat besar, sholih-sholihah. Hal ini telah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad bahwa malaikat Israfil mempunyai 12 sayap. Satu sayap di tepi ujung timur dan satu sayap yang lainnya di tepi ujung barat. Masya Allah. Sekarang yang keempat ialah malaikat Israel yang bertugas sebagai malaikat maut atau mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib dan malaikat Atid bertugas sebagai mencatat amal manusia selama hidup di dunia. Malaikat Raqib bertugas sebagai mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas sebagai mencatat amal buruk manusia. Yang keenam ialah malaikat Mungkar dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai menanyai mayat di alam kubur kelak. Dua malaikat ini akan menanyai mayat yang ada di dalam kubur tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Yang ketujuh ialah malaikat Malik yang bertugas sebagai menjaga api neraka, dan yang kedelapan ialah malaikat Ridwan yang bertugas sebagai menjaga pintu surga. Sekarang Ustazah akan menjelaskan jika kita sudah percaya atau beriman apabila memang ada malaikat, lantas apa yang akan terjadi pada kehidupan kita? Yang pertama, mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah. Jadi apabila kita mempercayai atau beriman kepada malaikat, kita harus bisa mencontoh sifat malaikat yang selalu taat dan mengikuti perintah-perintah Allah. Yang kedua, ikhlas beribadah. Sholih-sholihah, para malaikat tidak pernah menghitung seberapa banyak amal ibadah yang telah mereka lakukan. Kita sebagai seorang muslim harus bisa mencontoh seperti itu. Kita benar-benar harus melaksanakan ibadah yang telah kita lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah. Yang keempat, disiplin dalam beramal sholih. Jadi para malaikat itu setiap hari melaksanakan sholat tepat waktu, tidak pernah molor, selalu bertasbih, tidak pernah bolong-bolong. Jadi kita sebagai seorang muslim juga harus bisa mencontoh perilaku malaikat yang selalu disiplin dalam beramal sholih. Dan yang kelima, tekun dan semangat untuk menuntut ilmu. Jadi jika teman-teman mempercayai atau beriman dengan malaikat, maka teman-teman akan merasa selalu semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena malaikat bersedia menghamparkan atau membentangkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah, teman-teman sudah mempelajari nama dan tugas malaikat. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan dikerjakan sesuai halaman yang sudah Ustazah lampirkan di video berikut ini. Tugas teman-teman yang kedua ialah praktik menyebutkan 3 kejadian di sekitar rumah kalian sekaligus nama malaikat yang bertugas beserta tugasnya.
Ustazah akan memberikan satu contoh cara mengerjakan tugas prakteknya. Yang pertama, contoh ya, di rumah Ustazah terjadi ada seorang anak yang di depan rumah itu berbicara kurang sholih. Maka ditulis kejadian yang memang sudah terjadi dan malaikat yang bertugas. Jika ada anak yang berbicara kurang sholih, maka itu tugas siapa yang mencatat amal buruk? Yaitu malaikat atid. Tugas malaikat atid apa? Mencatat amal buruk. Jadi teman-teman harus memperhatikan kejadian apa yang terjadi di sekitar rumah teman-teman dan disambung dengan nama malaikat yang bertugas dan tugasnya apa. Paham kan teman-teman? Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.